Ini pasti mantap banget. Bismillah. Rizky, Ki, hayu belajar Ki. Oh, jadi kamu yang selama ini selalu ngajak belajar Rizky di hari Minggu. Mah, Zaldi nggak tahu menau mah soal ini mah. Diam kamu. Maksudnya belajar pakai hyper yang bener di rank epic tante. Maksud apaan? Belajar main ML? Iya tante. Gak bohong kamu. Enggak dong tante. Lagian mana mungkin sih kita di hari Minggu ngerjain pelajaran MTK fisika gitu. Lagian kalau ada murid kayak gitu, dongo banget sih tante. Nah, kalau ini tante setuju. Yaudah, kamu boleh masuk. Iya tante. Makasih ya tante. Tante juga mau tahu hero yang sering dipakai di Epic tuh apa, hypernya apa, harus kayak gimana. Kita malu tante, jangan diliatin ya tante. Iya mah, jangan diliatin mah, malu. Lagian mama mabar aja sih mah sama ibu-ibu komplek. Hah, mabar sama ibu-ibu komplek. Ranknya masih mythic honor, mythic Rizky. Agama kalian apa? Yang dia jawab gabunnya agama. Power Rangers versi 4 game Free Fire. I say, live it. Mobile Legends. Call of Duty. Basara. Pokoknya kita harus menang lawan sekolah sebelah. Betul itu. Anak-anak, Bapak minta kalian kasih yang terbaik ya. Iya, Pak. Hai teman-teman. Doni, kok kamu bajunya? Doni, kita tuh mau main basket, bukan main bola. Tapi aku... Stop dulu. Jawab jujur. Ingin mengontrol ponsel Anda dengan gerakan? Sekarang tidak masalah. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengibaskan tangan Anda ke arah ponsel Anda. Coba sendiri. Ingin mengontrol ponsel Anda dengan gerakan? Jika Anda melihatnya dari sudut pandang ikan, dunia manusia dikelilingi oleh api penyucian, dan manusia seperti hantu. Orang-orang yang tertawa dan bercanda beberapa saat yang lalu. Beberapa orang dipenggal kepalanya, dan dijadikan sashimi. Yang lainnya menderita di penggorengan. Yang lainnya digiling menjadi bubur, dengan suara kunyahan yang tak henti-hentinya. Pemandangan yang tampaknya biasa ini, untuk ikan, ini adalah neraka yang nyata bagi ikan. Jika mereka tidak melawan, satu-satunya hal yang menanti mereka adalah kematian. Itu sebabnya kakap melarikan diri begitu banyak kali. Dia menerima kematian, tapi dia tidak ingin mati di tempat ini. Jadi dia berjuang, melompat ke dalam tangki kepiting raja, berharap untuk mendapatkan bantuan dari sisi lain. Tapi apapun yang dia coba lakukan, kepiting raja tidak peduli. Mereka bahkan menusuknya dengan capit mereka. Kemudian seorang anak kecil berlari ke tangki, ketika ikan-ikan lain melihatnya. Dan dengan segera, mereka dengan terampil menggulung perut mereka, dan berpura-pura mati. Jadi anak itu mengalihkan perhatiannya pada ikan kakap yang berada di antara kepiting raja, dan meraupnya dengan jaring, dan menaruhnya di tangki ikan hias di dalam rumah. Ikan hias di dalam tangki, menganggap diri mereka lebih unggul dari
mencari ikan. Mereka tidak senang dengan ikan kakap. Itu hanya ikan makanan. Bagaimana dia bisa hidup dengan ikan hias yang mulia? Jadi mereka terus mengejek dan menghinanya dengan kata-kata mereka. Mereka bahkan mencoba mengusirnya. Dan Pac-Man yang tidak makan selama berhari-hari. Dia sekarang sangat lapar sampai-sampai dia kehilangan akal sehatnya. Setelah melihat ikan kecil yang menjengkelkan di depannya, dia tidak bisa menahan rasa laparnya lagi. Dia tidak ragu-ragu untuk memakan ikan yang ada di depannya. Sampai dalam proses pengejaran, tanpa sengaja menabrak ornamen tangki ikan. Silet pada ornamen itu menusuk tubuhnya. Saat itulah Pata tersadar kembali. Dan ikan kuning kecil di dalam tangki ikan mengira bahwa Pata sudah mati. Dia memutuskan untuk memenuhi keinginannya untuknya. Dia juga ingin melompat ke dalam tangki kepiting raja untuk mencari bantuan. Si ikan tua yang menggelepar menghentikannya. Karena itu adalah keinginan untuk mati. Ternyata si ikan flounder tua yang tampak buruk itu memiliki kisahnya sendiri. Dia pernah bertemu dengan seekor ikan flounder merah muda. Seekor ikan flounder merah muda dari laut. Tidak seperti ikan yang dibesarkan di peternakan. Dia naif, optimis dan penuh dengan kehidupan. Dia selalu ingin bebas. Dia ingin kembali ke laut. Dia mengajarinya cara bermain mati. Namun, dia ditangkap. Dia hanya bisa melihat saat dia dibunuh oleh juru masak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidakberdayaan itu meninggalkan bayangan yang dalam di hati si tua yang menggelepar. Sejak saat itu, dia berubah dan menjadi tidak baik. Dia mengajari ikan-ikan lain cara berpura-pura mati dan berbohong tentang berasal dari laut. Dia menjadi pemimpin tangki. Dia melakukannya karena dia tidak ingin kehilangan teman-temannya. Dia tidak ingin kehilangan teman-temannya lagi. Tapi Yellow tidak mendengarkannya. Dia tetap melompat ke dalam tangki kepiting raja. Dia melompat ke dalam tangki kepiting raja. 이건 뭐 여기서 죽어 밥이라도 되라고 했더니 진짜로 밥이 돼서 왔네. Assassin itu identik dengan mekanik yang tinggi dan skill yang sulit untuk dikuasai. Contohnya kayak skill 1 Lance, Mabel Fanny, Bayangan Hayabusa, Pasif Benedetta, ISS dengan lebadannya, tapi udah rip ya sekarang. Dan juga Saber dengan tapi gue penasaran, mereka kan punya ulti ya. Sebenarnya seberapa pentingnya ulti Assassin ini? Apakah sangat bergantungan atau biasa aja cuma tambahan damage atau bahkan cuma pajangan saking ultinya gak penting? Maka dari itu di sini gue bakal rating ulti Assassin. Yang pertama ada Saber. Banyak orang ngira Saber itu bisa dimasukin ROM karena ultinya sendiri ngasih stun sama ngasih damage. Sangat simple, walau sebenarnya skill satunya sih yang nambahin damage-nya. Tapi ya memang Saber ini assassin modal ulti doang. Tanpa ultinya Saber bisa apa coba? Cuma baling-baling berjalan. Untuk itu gue taruh di A. Lanjut Karina, ultinya ngasih damage dan ninggalin bayangan yang bisa dipakai buat kabur. Kerennya cooldownnya ini bisa reset kayak ulti Martis. Ulti yang bagus tapi nggak sebagus Saber, B aja. Lanjut Fanny, ulti yang damage-nya ngeburst banget, sering dipakai buat finishing musuh. Tapi teteplah Fanny yang jago tuh gak perlu ngandelin ulti-ulti banget. Selagi kabel yang on point, damage-nya bisa lebih dari ulti pastinya. Jadi nggak terlalu bagus ya. C. Selanjutnya Hayabusa, ulti yang sangat ikonik cuy. Animasinya ini salah satu yang terkeren lah, tapi gak sekeren kenyataannya. Damage-nya ini bisa sakit karena kebantu pasif. Terus bayangannya nggak bisa dikontrol, jadi mudah di counter. Walau begitu, Haya masih butuh banget lah sama ultinya. Jadi B. Natalia, ultinya ini cuma aktifin pasif. Yang hilang itu loh sama tanban basic attack, jadi nggak perlu kerumput lagi. Ya sebenarnya nggak ada yang spesial sih, cuma pasif lagi. Tapi pasif Natalia ini penting, jadi gue taruh B. Lanjut CSS, ultinya ngebuka map dengan ngasih damage yang dikit banget. Kalau hoki mungkin bisa dapat last hero, jungle atau minion. Sayang cooldownnya ini lama banget. ISS kalau tanpa ulti masih bisa berfungsi lah ya. Jadi mungkin ini ulti assassin yang terburuk. D. Lanjut ada Harley, ulti yang bikin takdir kalian ditentukan mati atau enggak. Karena sumber damage-nya ini sebenarnya dari skill satunya. Kalau cuma ulti doang ya aman gak mati. Hampir mirip lah kayak Saber, harus dibantu skill 1. Sangat penting memang ulti Harley buat ngekill. Jadi gue taruh A. Selanjutnya Lancelot, ultinya ini biasa aja sih, kayak gabungan skill 1 dan 2 aja, bisa ngebeli sekaligus ngilang. Jadi rasanya kayak bukan ulti yang spesial, cuma skill tambahan biasa aja, cocoknya di C. Lanjut Hellcard, ultinya banyak orang yang takut karena bisa bikin mati lampu dan move on speednya jadi nambah. Emang bikin horror sih, ini tipe ulti yang merubah keadaan war sih. Jadi A. Gusion, ultinya bisa buat pergerakan dan ngereset cooldown. Ultinya cukup penting nih buat Gusion, biar kombonya lancar. Tanpa ultinya, Gusion gak bisa ngekill musuh. Jadi B. Lanjut Hanzo, ya udah jelas S lah ya. Hanzo tanpa ulti cuma tukang ngambil buff. Sumber damage dan serangannya Hanzo itu cuma kalau udah mode kuyang. Selanjutnya Link, ultinya Link jadi ngilang, terus bisa ngasih stun. Nah ini yang penting nih, pedangnya bisa jadi sumber damage dan ngereset skill 1. Link ini bergantung lah ya sama ultinya. Jadi A. Amon, ultinya simple nih, cuma ngasih damage. Damage-nya juga tergantung sama pasif. Hampir mirip kayak Haya lah ya. Finishing Amon biasanya sering pakai ulti. Cukup penting jadi B. Lanjut Joy, ultinya sumber damage dia kayaknya hampir 80% sih.